harapannya untuk Darun Najah yaitu semoga Darun Najah semakin jaya, semakin berkembang dan semakin diterima oleh kalangan masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari angkatan 2008. Berharap Darun Najah menjadi lembaga yang lebih barokah, lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya para alumninya, para gurunya, dan semua yang ada di lembaga ini menjadi lebih solid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Mujib Rotibillah pada tahun 1960 Masehi, saat usia beliau masih sangat muda. Pada waktu itu, tidak ada lembaga pendidikan di daerah ini. Hanya ada satu lembaga pendidikan yang terdekat, yaitu Al-Manar di Sudajaya. Saat beliau kembali dari pondok pesantren, beliau bercita-cita membuat lagi lembaga pendidikan yang lebih dekat. Atas izin Allah dan semangat beliau, didirikanlah lembaga pendidikan diniyah di daerah Pelasari ini. Mulanya lembaga ini adalah diniyah, lalu sekitar tahun 1970 berubah menjadi madrasah ibtidaiyah dengan nama Lembaga Malja'ut Thalibin. Kemudian sekitar pada tahun 1980, nama lembaga diubah menjadi An-Nur. Nama ini hanya bertahan sebentar karena ada kesamaan nama dengan lembaga pendidikan Persis. Akhirnya sekitar tahun 1985 nama lembaga diubah menjadi Darun Najah. Pada tahun 1983 beliau mendirikan Madrasah Sanawiyah dan Majelis Pengembangan Pendidikan Al-Quran yang masih dalam naungan lembaga Darun Najah. Kiai Haji Abdul Mujib Rotibillah memilih nama Darun Najah sebagai bentuk ittiba kepada salah satu idolanya, yaitu Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar, pendiri Darun Najah Islamic Boarding School. Arti dari nama Darun Najah itu sendiri adalah Dar artinya daerah dan Najah artinya kesuksesan. Sejak masih kecil beliau mengaji Al-Quran kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Jayani, dan kepada Kiai Haji Marsidik. Kemudian beliau mengikuti pendidikan sekolah di sekolah rakyat di Sudajaya dan mondok di Al-Masturiyah. Setiap kembali dari pesantren, beliau merintis lembaga ini, lalu berangkat lagi ke pondok. Setelah selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren Al-Masturiyah, beliau menempuh pendidikan guru agama, sembari mengikuti pengajian mingguan di berbagai daerah. Kemudian beliau menjadi pengajar Al-Quran yang memiliki banyak santri. Beberapa santri beliau yang kita kenal adalah Kiai Haji Abdul Wasid yang merupakan saudaranya, Kiai Haji Sujai, Kiai Haji Abdurrahman, dan Kiai Haji Ismail. Siapakah Kiai Haji Ahmad Jayani? Kiai Haji Ahmad Jayani adalah ayah dari Kiai Haji Abdul Mujib Rotibillah, sosok
pengajar yang dikenal sangat tegas oleh masyarakat. Cita-citanya adalah memiliki anak yang bisa menjadi seorang kiai. Satu-satunya anak beliau yang menempuh pendidikan pondok pesantren adalah Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah. Beliau mendapat banyak dukungan dari keluarga, saudara-saudara, dan orang-orang di sekitarnya. Salah satu orang yang membantu dalam biaya pondok anaknya adalah calon mertua dari Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah, yaitu Kiai Haji Sodikin. Sekitar pada tahun 1987, Ustadz Tamrin Hamidi menempuh pendidikan di Rodotul Atfal Darun Najah dan mengaji pada ibunya yaitu Hajjah Aisyah Rodhibillah menggunakan metode Al-Baghdadi. Lalu dilanjutkan mengaji dengan Mimih Empar dan Mimih Icoh. Sejak kelas 4 MI beliau sudah mulai mengikuti pengajian kitab. Setelah lulus dari MI Darun Najah, beliau melanjutkan sekolah sanawiyah di Al-Masturiyah sembari menempuh pendidikan pondok pesantren di Sunanul Huda. Kemudian sekitar tahun 1994 beliau melanjutkan lagi sekolah sekaligus mondok di Al-Masturiyah mengikuti program takhusus kitab kuning. Setelah lulus dari Al-Masturiyah, beliau melanjutkan mengaji ke pondok pesantren Al-Munawwar, lalu melanjutkan lagi ke pondok pesantren Al-Amin, mengikuti kelas akselerasi dan melanjutkan pendidikan pesantren di Kerapiak, Yogyakarta. Dari tahun 2001 hingga 2004, beliau kuliah S1 jurusan politik di Gunung Puyuh. Setelah itu beliau memilih menikah sambil mengajar. Lalu apa motivasi Ustadz Tamrin Hamidi menjadi penerus dari Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah? Alasan pertama, karena sejak kecil beliau memiliki cita-cita ingin menjadi guru. Yang kedua, karena beliau anak laki-laki yang merasa sangat bertanggung jawab untuk melanjutkan bidang yang sudah dirintis ayahnya. Dan yang ketiga, jika tidak dilanjutkan maka terputuslah pahalanya untuk ayahnya. Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah adalah inspirasi untuk beliau. Dalam gambaran beliau, Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah adalah sosok yang hebat. Di usia yang sangat muda, dengan pendidikan yang bahkan tidak sampai sanawiyah, tapi Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah sudah berani dan mampu mendirikan sebuah lembaga. Beliau ingin mencontoh sosok ayahnya itu. Harapan Ustadz Tamrin Hamidi untuk keluarga, lembaga, dan alumni. Yang pertama, untuk keluarga, beliau berharap apa yang sudah dirintis oleh Kiai Haji Abdul Mujib Rodhibillah ini harus dilanjutkan juga oleh keluarga. Khususnya untuk penerus laki-laki seperti Zamzam Maulal Qadir Iskandar, Muhammad Sirin Novel Muniri, dan tentunya oleh anak-anak beliau yaitu Sultan Zaki Alham dan Haidar Haki Alham. Yang kedua, harapan untuk lembaga, semoga kedepannya bisa bertambah unit. Ada pondok pesantren, lalu manajemennya bisa lebih baik, bisa dimodernkan. Intinya untuk lembaga, semoga yang belum ada bisa ditambahkan dan yang sudah ada kualitasnya bisa ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, untuk para alumni, semoga ilmu yang didapat bisa diamalkan dengan baik, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agamanya. Kemudian bisa membantu lembaga dari segi tenaga, ide, dan gagasan ataupun materi. Karena masih banyak sekali cita-cita lembaga yang harus diwujudkan, seperti manajemen sekolah, sarana dan prasarana yang lebih baik, dan lain-lainnya. Beliau berharap seluruh siswa dan alumni selalu mengingat Yayasan Pendidikan Islam Darun Najah, karena bagaimanapun ini adalah lembaga yang dimana dulu kita sama-sama menuntut ilmu, sehingga menjadikan kita bisa menjadi sehebat hari ini. Selalu berdoa untuk kebaikan guru-guru kita agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah.